Selamat siang, kita berjumpa kembali di akhir tahun 2023 ini. Kesempatan ini kita coba memperkirakan kondisi pasar, khususnya emas untuk tahun depan ya, kemungkinan kemana pergerakan harga emas tahun depan. Tapi sebelum kita memprediksikan atau memproyeksikan kondisi tahun depan, sebaiknya kita mengevaluasi atau mereview pergerakan harga emas dalam tahun 2023 ini. Harga emas di awal tahun kemarin mengalami kenaikan, walaupun sebelumnya sudah di akhir tahun 2022 emas sudah bergerak naik, dilanjutkan pada awal tahun. Semuanya faktor penyebab kenaikan tersebut lebih dipengaruhi oleh isu bahwa kemungkinan The Fed akan menghentikan kenaikan suku bunganya karena faktor perkiraan bahwa ekonomi pada tahun 2023 akan mengalami perlambatan. Kemudian puncak isu itu muncul pada bulan Maret 2023 pada saat terjadinya 3 bank Amerika yang kolaps sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa krisis ekonomi seperti tahun 2008 akan terulang kembali. Di tengah kondisi pasar belum pulih kembali dari efek dari COVID ya. Tapi dalam kenyataannya bahwa Bank Sentral Amerika Serikat bisa mengendalikan kondisi bangkrutnya 3 bank tersebut sehingga tidak terjadi kepanikan di pasar. Sehingga krisis dapat ditanggulangi sehingga tidak terjadi krisis yang berlanjut. Kemudian pada pertengahan tahun emas mengalami koreksi dari puncaknya tahun 2023 tersebut karena faktor bahwa terlihat bahwa ekonomi Amerika Serikat tidak seburuk yang diperkirakan dan The Fed keliru bahwa ternyata ekonomi Amerika Serikat tetap mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Begitu juga dengan angkatan tenaga kerja, persediaan lowongan tenaga kerja, pembukaan lowongan pekerjaan juga masih cukup meningkat. Sehingga pada saat itu The Fed rencana untuk melakukan penurunan suku bunga malah sempat menaikkan kembali suku bunga. Hal ini berdampak positif terhadap US dollar sehingga emas mengalami koreksi sampai bulan Oktober 2023. Nah, setelah bulan Oktober 2023 dipicu oleh perang antara Israel dengan Hamas, memicu kekhawatiran pasar, ada ketegangan geopolitik baru di Timur Tengah sehingga pasar bereaksi kembali beralih ke emas sehingga emas mengalami kenaikan cukup signifikan dalam 1 bulan, hampir sempat naik sampai 9,5% dari 1.800 sampai ke 1.900-an. Kemudian emas masih bertahan karena peperangan masih tetap berlanjut, ketegangan masih berlanjut sehingga harga emas bertahan di atas 1.900 dan bahkan menyentuh angka 2.000 di awal November. Kemudian harga emas kembali melonjak kemarin sempat menembus new high atau tertinggi terbaru pada 2.144. Hal ini dipicu oleh isu bahwa The Fed sudah mulai akan melakukan pemotongan suku bunga yang dipercepat pada bulan Maret tahun 2024. Isu ini muncul sebelum terjadinya pertemuan FOMC meeting pada bulan Desember. Sehingga harga melonjak jauh, sangat tinggi sekali hanya dalam waktu 1 hari. Kemudian harga kembali terkoreksi di tengah isu bahwa kemungkinan The Fed masih tetap mempertahankan suku bunga tinggi karena data ekonomi pada saat itu setelah data ekonomi keluar GDP dan inflasi juga masih tetap tinggi. Sehingga sebelum ada pertemuan bulan Desember 2023 kemarin sempat isu anggota The Fed membantah isu akan melaksanakan atau akan mempercepat penurunan suku bunga pada tahun 2024. Tetapi pasar kembali dikejutkan melihat hasil pertemuan Desember 2024 kemarin. FOMC meeting bertolak belakang dengan apa yang menjadi isu dari anggota The Fed sendiri pada minggu-minggu sebelum pertemuan itu sendiri. Pada konferensi pers setelah FOMC meeting, The Fed dia memberi perkiraan baru untuk 2024. The Fed memperkirakan bahwa tahun 2024 nanti perekonomian akan turun lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Sehingga The Fed memperkirakan bahwa kemungkinan tahun 2024 akan ada penurunan suku bunga sampai 75 basis poin.
kalau diperkirakan setiap pertemuan menurunkan 1 poin atau 25 basis poin, kemungkinan akan terjadi 3 kali penurunan pada 3 pertemuan tahun 2024. Pandangan The Fed yang berubah ini kembali mengagetkan pasar, sehingga isu pemotongan suku bunga yang dipercepat kembali lagi meningkat ya. Maka dalam perkiraan kemungkinan bulan Maret ini, kemungkinan tahun 2024, The Fed sudah mulai lagi melakukan potongan suku bunga. Tapi setelah reaksi tersebut, pasar kemudian banyak juga anggota The Fed mencoba membantah bahwa pemotongan suku bunga akan dilakukan secepatnya, karena tetap mereka berpendapat bahwa tindakan The Fed nanti tetap berdasarkan kondisi data ekonomi juga ya. Jadi masih ada potensi atau peluang juga bahwa The Fed bisa saja berubah atau berubah dari perkiraan atau melihat kondisi ekonomi ke depannya. Ini juga belum bisa memastikan juga bahwa The Fed tahun depan akan melakukan pemotongan suku bunga, walaupun mungkin dari sisi data-data ekonomi bisa saja The Fed melakukan pemotongan suku bunga tersebut. Soal kapan dimulainya itu yang masih menjadi perkiraan atau menjadi spekulasi pada saat ini. Ini yang terjadi penyebab pergerakan emas, atau kita mereview pergerakan emas tahun 2023 ya. Jadi lebih cenderung bahwa kenaikan emas ini lebih dominasi oleh kemungkinan bahwa apabila terjadi perlambatan ekonomi, kemungkinan apabila The Fed sudah mulai merencanakan penurunan suku bunga, pasar bereaksi positif terhadap emas. Itu yang terjadi tahun 2023. Bagaimana dengan tahun 2024 ini? Ya, mungkin boleh dikatakan 2024 ini tidak akan jauh berbeda dari faktor yang penggerak sama 2023 ini ya. 2024 nanti kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan 2023. Faktor-faktor apa saja yang mungkin bisa kita pertimbangkan untuk menjadi faktor penggerak emas tahun depan? Kalau seandainya perkiraan The Fed bahwa terhadap ekonomi sesuai dengan diperkirakan bahwa ekonomi Amerika Serikat akan mengalami perlambatan, maka boleh dikatakan kebijakan The Fed akan cenderung nanti adalah melakukan penurunan suku bunga untuk menstimulus ekonomi ya. Ini bisa kita lihat nanti kira-kira dasar The Fed dalam mempertimbangkan untuk melakukan pemotongan suku bunga berdasarkan data-data yang keluar sebelumnya, yaitu kemungkinan harus kita perhatikan adalah masalah data tenaga kerja dan data inflasi khususnya. Ya, karena fungsi The Fed dua hal tersebut, yaitu masalah istilahnya stabilitas harga dan kemudian ketersediaan lapangan pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita lihat nanti bahwa data inflasi misalnya masih cukup stabil, walaupun terjadinya kenaikan ataupun penurunan dalam range yang wajar, kemungkinan juga bahwa kemungkinan The Fed untuk segera melakukan pemotongan suku bunga mungkin masih belum. Apalagi kalau ditambah misalnya tenaga kerja yang boleh dikatakan masih cukup kuat, yang bisa kita ukur dari nanti penerimaan data tenaga kerja, non-farm payroll misalnya, ataupun nanti data jobless claim. Kalau jobless claim masih juga stabil pada angka-angka sekarang ini, kemungkinan bahwa ekonomi Amerika Serikat masih cukup kuat, ya belum menandakan terjadinya suatu kondisi resesi. Walaupun kita juga tidak bisa terlalu optimis untuk tahun depan juga ekonomi akan menaik cukup kuat. Karena apa? Karena saya bilang, karena kondisi suku bunga yang cukup tinggi ini dan juga ditopang oleh kondisi ekonomi negara-negara lain yang masih belum mengalami pertumbuhan, khususnya Cina yang juga mengalami perlambatan. Jadi sulit kemungkinan bagi Amerika Serikat sendiri untuk mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Sehingga boleh dikatakan penguatan dolar yang signifikan atau inflasi yang kuat di Amerika Serikat kemungkinan juga terbatas. Sehingga untuk The Fed mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga kemungkinan sangat kecil sekali. Jadi istilahnya faktor ini akan sedikit membuat harga nilai dolar akan mengalami pelemahan dibandingkan dengan tahun 2023. Nah, efek pelemahan dolar ini bisa berdampak positif terhadap emas dengan catatan satu, bahwa apabila inflasi masih tetap bertahan, tetapi The Fed melakukan pemotongan suku bunga, ini akan berdampak positif terhadap emas. Beda halnya kalau tahun depan misalnya saat The Fed menurunkan suku bunga, tetapi data inflasi misalnya di Amerika Serikat juga mengalami pelemahan, kemungkinan ini akan berdampak sedikit terhadap emas nantinya. Karena kita tahu bahwa emas adalah salah satu nilai dari inflasi. Jadi kalau tekanan inflasi agak berkurang, kemungkinan tekanan kenaikan emas juga mungkin akan terbatas. Itu yang kemungkinan terjadi. Kemungkinan kondisi lain adalah kondisi yang
terkenal istilahnya, kemungkinan ada istilah namanya Goldilocks ya. Goldilocks adalah kondisi ideal dalam ekonomi di mana pertumbuhan yang tidak menyebabkan inflasi dan kemudian juga tidak terjadinya suatu resesi, di mana kondisi ekonomi sangat stabil. Nah, kondisi ini kemungkinan orang akan lebih beralih kepada risk appetite, produk risk appetite, selera risiko dibandingkan dengan safe haven. Kalau kondisi ini juga akan kemungkinan akan mempertahankan atau tidak akan mendorong harga emas naik lebih lanjut, bahkan cenderung terjadinya suatu koreksi. Nah, ini menjadi faktornya. Jadi dengan beberapa kemungkinan tadi, saya lebih cenderung kemungkinan tahun depan, kemungkinan emas akan kembali dalam posisi sideways atau kembali ke posisi bolak-balik harga, kemungkinan kenaikan pun juga tidak akan terlalu tinggi sekali, kemudian juga penurunan pun masih juga akan terbatas ya. Kalau kita juga lihat dari data mulai tahun 2008 kemarin, kita lihat bahwa fluktuasi harga emas secara tahunan kita lihat memang dalam, boleh dikatakan sejak tahun 2016 kemarin, setiap 2 tahun kenaikan akan terjadi koreksi pada tahun ketiga kalau kita lihat ini. Sedangkan untuk dalam 2 tahun terakhir ini, dari tahun 2021 dan 2000 sampai 2023, 2 tahun terakhir emas memang mengalami positif ya, kenaikan yang positif. Jadi tidak tertutup kemungkinan kalau dilihat pola ini, kemungkinan akan terjadi sedikit koreksi emas pada tahun depan. Yaitu mungkin perkiraan saya dengan melihat kondisi ekonomi Amerika Serikat nanti yang sangat mempengaruhi nilai dolar. Bagaimanapun sejeleknya kondisi Amerika Serikat, tetap kita perhatian saat ini masih lebih baik dari negara-negara lain ya. Jadi boleh dikatakan seandainya dolar mengalami koreksi, tidak akan mungkin jauh atau jatuh terhadap mata uang lainnya, karena negara lain atau negara-negara besar lainnya kondisi ekonominya tidaklah sebaik Amerika Serikat. Jadi itu mungkin gambaran saya tentang prospek emas tahun depan, yang saya ulangi lagi akan lebih cenderung dalam kondisi sideways ya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Selamat siang.